Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mempercayakan saya untuk belajar kebenaran firman Tuhan, dan kepercayaan saya untuk melayani diberikan oleh Bapak Gembala, para hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya GKI Kana yang saya hormati dan saya kasihi. Saya berharap kita sehat-sehat terus, kita diberkati Tuhan, dilindungi oleh Tuhan di masa pandemi seperti ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Sampai saat ini, hari ini, Tuhan tetap melindungi kami dengan kasih-Mu yang sempurna itu. Terima kasih Tuhan, sebentar hamba-Mu mau menyampaikan isi hati-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu harus firman-Mu. Yang bukan, Tuhan tolong kunci rapat-rapat. Berfirmanlah Tuhan, segala pekerjaan si iblis kuasa gelap sudah kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa mengganggu lagi untuk kami mengerti dan bisa lakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memberikan tema judul firman Tuhan yaitu pemulihan. Seringkali kita Bapak Ibu rindu untuk pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang kita rindukan? Pulih dari kesehatan, pulih dari keuangan, pulih dari pelayanan, rumah tangga, dan lain sebagainya, pekerjaan, dan apapun ingin kita dipulihkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara Tuhan untuk memulihkan para hamba-hambanya, anak-anaknya yang dikasihinya. Kita harus belajar kepada kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dan saya akan bacakan di dalam kitab Amos dan nantinya Kisah Para Rasul sebagai penguat dalam hidup kita untuk kita berharap pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amos 9 ayat 11-12 saya akan bacakan firman Tuhan. Amos 9 ayat 11 dan 12. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang disebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Yuk kita akan baca Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Saya akan bacakan. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Di dalam Alkitab tidak pernah diceritakan bentuk bangunan pondok Daud. Atau mungkin saya belum menemukan. Tapi kalau saya mencari, belum saya menemukan secara bentuknya pondok Daud. Lain halnya dengan kemah atau tabernakelnya Musa sudah digambarkan. Dan apa yang kita baca dalam kitab Amos maupun Kisah Para Rasul tentang pondok Daud, itu diulang sampai 3 kali arti kembali. Berarti ini menunjukkan betapa seriusnya Tuhan berbicara tentang pondok Daud. Kenapa Tuhan berbicara tentang pondok Daud? Apa istimewanya Bapak Ibu? Bukankah di situ ada mesbah dari Abraham, kemah Musa, atau tugu Yakub? Padahal dari sejarah mencatat bahwa kelakuan Daud lebih buruk daripada patriark-patriark yang lalu, yang sudah mendahului dia seperti Abraham, Yakub, Musa. Meskipun mereka juga punya kelemahan, tetapi Daud ini sejarahnya buruk sekali. Dia melakukan hal dosa yang buruk sekali. Tetapi Tuhan mengasihi Daud sampai dia akan membangun kembali. Dikatakan kembali 3 kali. Dikatakan dalam firman Tuhan baik Amos maupun dalam Kisah Para Rasul. Dan oleh karena Daudlah Tuhan berjanji sampai keturunannya akan tetap duduk dalam takhta kerajaan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Luar biasakah Pondok Daud itu? Sampai Tuhan berbicara 3 kali untuk membangun kembali Pondok Daud. Arti Pondok Daud itu Bapak Ibu adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam kesatuan sepanjang hari untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya ulangi, arti Pondok Daud adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam kesatuan sepanjang hari untuk melakukan kehendak Tuhan. Pada akhir zaman ini Tuhan rindu ada pondok-pondok Daud dalam diri kita. Mungkin saat kita mengalami masalah sehingga pondok Daud kita ini redup. Betul Bapak Ibu? Kita sudah jarang untuk berdoa, apalagi memuji Tuhan, menyembah bersama-sama sekeluarga. Sulit untuk kita lakukan. Kenapa? Kita dalam tekanan masalah. Kita dalam tekanan persoalan hidup. Susah untuk melakukan ini. Atau mungkin kita sebaliknya, kita diberkati Tuhan, tapi malah kita menjauh dari Tuhan. Sehingga pondok-pondok Daud itu redup, pudar, bahkan hampir mati Bapak Ibu. Tidak ada lagi doa, pujian, penyembahan dalam hidup kita. Kalau kita mau pemulihan itu Bapak Ibu, ayo pondok Daud itu dibangun kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan melihat nanti ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaannya. Dan apa sih keistimewaannya dari Daud? Kita tidak berbicara arti bangunan Pondok Daud, tetapi subjeknya Daud itu apa istimewanya. Saya mencatat beberapa hal Daud, mungkin Bapak Ibu bisa nambahi tentang Daud, karena di dalam galian firman Tuhan cukup luas untuk kita menggali. Betapa Daud ini sangat luar biasa di mata Tuhan. Poin pertama, Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Dalam kitab Raja-Raja, Daud sering main kecapi, sehingga roh jahat yang daripada Saul itu undur. Daud sering memuji menyembah Tuhan. Bahkan dipakai Tuhan saat Saul dihinggapi oleh roh jahat. Dalam firman Tuhan dikatakan roh jahat yang dari Tuhan. Berarti ada pertanyaan, Pak. Tuhan punya roh jahat dan Tuhan punya roh baik. Betulkah Tuhan punya roh jahat dan roh baik? Tidak Bapak Ibu. Roh jahat itu artinya dulu pneumea, roh Tuhan itu hinggap pada Saul karena sifatnya temporari. Sementara selama orang itu mau dipimpin oleh roh Allah tetap tinggal dalam orang tersebut. Dan selama tidak mau dipimpin oleh Tuhan, roh Allah itu undur dari orang itu, termasuk Saul. Dan begitu roh Allah itu undur dari Saul, maka seizin Tuhan, nah ini roh jahat itu hinggap pada Saul. Seizin Tuhan, makanya roh jahat itu seizin Tuhan. Kalau kita dalam perlindungan Tuhan, Bapak Ibu percaya, tidak ada lagi yang bisa memasuki tubuh kita. Roh jahat apapun tidak akan pernah bisa masuk dalam kehidupan kita selama kita menjadi milik Tuhan, menyembah, memuji nama Tuhan. Saul mengundang Daud untuk main kecapi, bermazmur bagi Tuhan, memuji-muji Tuhan, sehingga roh jahat itu undur dari Saul. Di dalam Mazmur, coba kita baca Bapak Ibu, dari ayat pasal 1 sampai 150, itu banyak ditulis oleh Daud, sekitar 75% sampai 80% ditulis oleh Daud. Dan saat Daud menulis itu banyak yang susah. Ada juga senang, tapi banyak yang susah. Contoh seperti Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan pernah kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, itu kelihatannya dalam kehidupan Daud kan enak Bapak Ibu. Nah, dikatakan ada lagi selanjutnya. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Nah, saat Daud menulis Mazmur 23, itu saat Daud berada dalam lembah kekelaman.
Saat susah, saat senang, Daud bermazmur. Bagaimana Daud ini mengekspresikan kehidupannya dengan puji-pujian, dengan penyembahan di hadapan Tuhan. Sampai Daud berkata, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Berbahagia orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Daud berbicara seperti itu di hadapan Tuhan. Karena Daud tahu, dengan memuji, membesarkan nama Tuhan, meningkatkan Bapak Ibu imannya dia di hadapan Tuhan. Dia tidak loyo saat menghadapi tekanan. Dalam Mazmur, Daud dikejar-kejar oleh Saul. Coba bayangkan betapa beratnya kehidupan Daud. Dikejar-kejar mertua, dikejar-kejar anak kandungnya, dikejar oleh para pemberontak, Seba bin Bikri. Daud dalam tekanan setiap hari pada saat itu. Tapi Daud meluapkan semua itu di dalam pujian. Mazmur itu terjadi di saat Daud mengalami tekanan demi tekanan. Itu yang Tuhan suka kepada Daud, karena Daud suka memuji, menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah saat kita ini mengalami tekanan, kita datang kepada Tuhan, kita memuji, membesarkan nama Tuhan? Atau sebaliknya kita undur dari Tuhan? Ayo belajar seperti Daud untuk kita memperoleh pemulihan. Di saat tekanan datang, kita semakin hari semakin mepet, bahkan melekat kepada Tuhan. Agar pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya dan istri membiasakan diri, Bapak Ibu, sebelum saya berangkat kerja, saya memuji, membesarkan nama Tuhan. Bukan saya sok-sokan, bukan. Tapi karena kami ingin dekat kepada Tuhan. Saat seperti ini, pandemi seperti ini, siapa yang bisa menolong kita kalau bukan Tuhan? Kita tidak akan pernah kebal dalam penyakit, Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah kebal dalam masalah. Tetapi karena Tuhanlah kita ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahannya lah kita boleh hidup sampai saat ini, sehat sampai saat ini, menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan saya percaya GKI Kana juga sehat-sehat diberkati Tuhan. Apalagi kalau kita dekat kepada Tuhan, suka memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Daud terlalu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saat Daud berhadapan dengan Goliat, bukankah prediksi mengatakan bahwa Goliat yang akan menang? Karena tingginya hampir 3 meter, Bapak Ibu. Daud masih usia remaja, tidak ditulis berapa tahun. Mungkin kalau ukuran sekitar 17 tahun ke bawah. Karena wajahnya kemerah-merahan. Mungkin loh, ini tinggi Daud itu tidak melebihi dari 170. Karena orang Israel rata-rata 180 dewasanya. Nah, sedangkan Goliat hampir 3 meter. Coba bayangkan, dari kecil Goliat sudah dilatih untuk berperang, menjadi prajurit. Daud tidak pernah dilatih untuk berperang oleh negaranya. Kenapa? Tapi Daud berani menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan saat Daud berhadapan dengan Goliat. Apakah saat ini kita juga melihat Goliat dalam sekitar hidup kita? Masih percayakah kita sepenuhnya kepada Tuhan? Masih percayakah kepada firman Tuhan? Bahwa Tuhan masih sanggup untuk menolong kita dari segala masalah, apapun persoalan masalah hidup kita. Tetap percaya seperti Daud. Banyak orang-orang, Bapak Ibu, mengeluh saat pandemi seperti ini. Pandemi ini seperti Goliat, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, yang tidak tahu ujung pangkalnya. Saya pernah dengar salah satu kue di Bali, omsetnya tinggal cuma 30%. Kalau dulunya saya beli sampai antri. Saya sampai waduh, ini antri, saya lebih baik bayar jasa kurir, just tip, untuk mengantarkan ke hotel. Karena antrinya bisa jam-jam, Bapak Ibu. Dan sekarang kue itu tinggal omsetnya 30%. Semua turun, para wisata juga turun. Tur juga berhenti. Turun semua omsetnya. Pekerjaan-pekerjaan juga berhenti, banyak orang di PHK. Ada toko
yang di mall, banyak yang ditutup. Teman saya punya teman jualan roti di mall, tutup, dia sudah 15 tahun. Jualan baju-baju di mall juga tutup, Bapak Ibu. Akhirnya dia jual rumahnya yang besar, dia jual di pinggir yang lebih kecil. Dia menjalankan satu produk usaha baru, yaitu buka usaha laundry, Bapak Ibu, demi untuk mempertahankan hidup. Apakah itu salah? Tidak. Tapi percayalah, saat kita mengalami masalah, saat kita melihat Goliat-Goliat itu yang ada dalam kehidupan kita, percaya sepenuhnya kepada Tuhan seperti Daud percaya saat menghadapi Goliat, dan Daud memperoleh kemenangan. Daud tidak berperang saat dia memakai baju sirah, memakai ketopong, memakai senjata, memakai perisai, memakai apapun atribut dari perang. Dia tidak pakai itu. Dia ngomong apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan mendatangi Yehova, Yahweh, Allah yang menciptakan kita semua, Bapak Ibu. Allah yang peduli, Allah yang mengerti dalam segala persoalan hidup kita. Kesehatan kita mungkin terganggu saat ini, Bapak Ibu. Percaya kepada Tuhan. Terus percaya, mungkin kita di PHK oleh satu perusahaan yang kita ikuti. Atau mungkin mengalami satu masalah dalam keuangan. Percaya kepada Tuhan. Seperti Daud, kita belajar percaya untuk mengalahkan Goliat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Manusia berkata mustahil kita bangkit, mustahil kita bisa ini dan itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya itu, Bapak Ibu. Karena Tuhan itu pencipta dari segala-galanya. Dia tahu, dia Alfa dan Omega. Dia yang tahu awal, dia yang tahu yang akhir. Dia sutradara yang handal. Semua dalam kendali Tuhan. Amin. Yang ketiga, Daud suka mengampuni. Kata-kata ini mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Betul? Ya, Pak, ya. Mudah untuk berkata, tapi sulit untuk dilakukan. Ada seorang istri saya, istri teman saya, itu dulu selingkuh dengan pegawainya. Akhirnya suaminya ngomong, oke, saya mengampuni kamu, saya ceraikan kamu, dan saya nikahkan kamu. Akhirnya cerailah teman saya dengan istri yang pertama. Teman saya kawin lagi dengan perempuan lain. Dia ngalami lagi. Istrinya selingkuh dengan orang lain. Dia ceraikan lagi. Dia menikah lagi ketiga kalinya. Istrinya juga mau lari dari hadapannya. Dia sharing dengan saya. Kok apa salahku seperti ini? Padahal aku seperti ini, dan aku memaafkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memaafkan, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Petrus ditanya oleh Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berapa Tuhan untuk mengampuni bila orang bersalah terhadap kita? 7 kali kah? Petrus berharap Tuhan memuji. Oh, hebat kau Petrus, biasanya orang 3 kali, engkau 7 kali. Tapi apa jawaban Tuhan? Bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Artinya apa, Bapak Ibu? Para penafsir memberikan 2 penafsiran. 1, 7 kali 70 berarti 490 kali orang berbuat salah dalam hal yang sama. Misal contoh, saya berkata, kamu bodoh. Berarti saya harus orang itu harus mengampuni saya selama saya berkata bodoh 490 kali. Atau yang penafsiran kedua, tak terhingga. Saya berkata dengan teman saya, kamu tidak ampuni istrimu. Loh, kok ya apa ngampuni? Sudah hamil kok. Ampuni. Tuhan berkata 490 kali atau tak terhingga. Loh, artinya apa kok? Ya artinya kalau istrimu hamil 490 kali kamu harus ampuni. Loh, mana bisa kok orang hamil 490 kali? Nah, itu yang memang tidak bisa. Makanya Tuhan suruh ampuni. Belajar seperti Daud, Bapak Ibu. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Saat Daud diberi kesempatan untuk membunuh, Daud tidak membunuh. Bahkan Abisai ingin turut serta membunuh.
Karena mungkin greget jengkelnya, Abisai ikut juga dalam pelarian yang tidak enak itu. Abisai ngomong, satu kali ku tebas saja mati orang yang menyakiti hati tuanku. Daud mengatakan apa? Hai Abisai anak Seruya, apa urusanmu? Ini orang yang diurapi Tuhan. Saya nggak mau menjamahnya. Entah dia nanti matinya dengan caranya sendiri, atau dengan cara Tuhan. Biarkan dia hidup. Tuhan mengajarkan kepada Daud untuk Daud selalu bisa mengampuni. Dan Daud lakukan itu, Bapak Ibu. Seberapa banyak kita tidak bisa lakukan itu? Ada seorang perempuan nangis pulang ke rumah ibunya. Loh, kenapa Ndok kamu nangis? Oh, saya Bu ketemu dengan mantan saya di jalan goncengan dengan wanita lain. Saya marah Bu, saya kejar dia. Alah Ndok, kenapa kamu marah? Iya, sambil nangis dia. Saya kejar, saya dekati, saya ludahi mukanya Bu. Loh alah Ndok, kamu kok ludahi? Tambah nangis ini si anak gadis tersebut. Loh kenapa kamu kok nangis? Dia bilang gitu. Iya Bu, saya ngeludahi. Saya lupa masker saya saya copot. Nah Bapak Ibu, nah kita kalau mengalami kepahitan, rugi kita Bapak Ibu. Hidup kita nggak enak. Yang keempat, terakhir Bapak Ibu, karena waktunya tidak lama lagi. Daud itu rendah hati. Dan selalu ada respon cepat minta ampun kepada Tuhan. Seberapa banyak kita kalau salah, kita nggak minta ampun kepada Tuhan, nggak rendah hati, merasa diri kita benar, apa yang kita lakukan benar menurut kita, tapi belum benar menurut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Daud sesudah melakukan kesalahan, bahkan dia bersalah terhadap perselingkuhan Batseba. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia ditegur oleh Nathan, dia langsung tersungkur, dia minta ampun. Lain dengan Saul ditegur oleh Samuel. Dia ngomong apa? Berikan aku muka terhadap orang-orangku, sesudah itu aku akan menyembah Tuhan Allahmu. Beda dengan Daud, dia tersungkur, dia minta ampun kepada Tuhan. Kadangkala Bapak Ibu, teguran sakit itu dari Tuhan. Teguran masalah keuangan itu dari Tuhan. Teguran dalam rumah tangga itu dari Tuhan. Untuk kita introspeksi diri, kita rendah hati dan cepat minta ampun kepada Tuhan. Bukankah semua dalam tubuh kita itu dalam kendali Tuhan? Ada orang yang menjaga tubuhnya dengan kesehatan, bahkan vitamin multivitamin diminum. Tapi toh dia juga kena sakit. Dia melakukan olahraga rutin. Banyak atlet-atlet yang rutin sakit Bapak Ibu. Harus rendah hati di hadapan Tuhan. Mungkin itu teguran buat kita. Saya berharap GKI Kana bisa mengerti firman Tuhan yang cukup sangat sederhana ini. Untuk kita bisa lakukan. Dan kita bisa mengerti maunya Tuhan. Seperti Daud Bapak Ibu. Yang cukup peka akan keadaan-keadaan dalam dirinya. Dia cepat respon. Supaya apa? Tidak berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, Daud tambah terpuruk. Dia tidak mau. Dia mau rendah hati, dia respon, dia minta ampun kepada Tuhan. Karena orang yang tinggi hati adalah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan benci orang yang tinggi hati. Tapi Tuhan mengasihi orang-orang yang rendah hati. Pilih yang mana Bapak Ibu saat ini? Kita hidup di pandemi yang belum berujung pangkalnya. Kita ingin pemulihan? Ataukah kita ingin tetap seperti ini? Kalau kita ingin pemulihan Bapak Ibu Saudara sekalian, belajarlah firman Tuhan. Belajarlah sehari ini tokoh Daud. Saya ulangi, Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Daud suka mengampuni. Daud rendah hati dan cepat respon untuk minta ampun kepada Tuhan. Saya berharap firman Tuhan yang cukup pendek ini bisa membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya percaya mungkin saat ini kita masih online. Tapi saya berdoa kepada jemaat GKI Kana agar secepatnya bisa beribadah secara tatap muka. Karena beribadah itu ada janji-janji Tuhan di situ. Saat kita beribadah, ada kekuatan dalam
iman kita dan kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa. Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu Tuhan tentang pemulihan. Dan hamba percaya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, diberkati mereka semua Tuhan. Yang susah sudah dihiburkan Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang kekurangan diberkati dengan kelimpahan, yang buntu jalan dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Trisno, istri maupun anak-anaknya dalam pelayanan kesehatan keuangan jemaatnya, diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Tuhan baik. Tidak ada yang baik di dunia ini, hanya Tuhan yang maha baik. Terima kasih Tuhan yang mengatur hidup kami, karena Engkau sutradara kami Tuhan. Kami percaya asal kami bersama dengan Tuhan, masalah boleh ada, persoalan hidup boleh ada, tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan keluar dari masalah itu dan kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat semua yang mendengarkan. Saya percaya firman Tuhan yang cukup singkat ini akan membangun iman kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.